Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk praktikum kali ini yaitu dikhususkan untuk menjelaskan bagaimana program dari anemometer sederhana ini bekerja. Jadi untuk anemometer sendiri digunakan untuk mengetahui potensi angin pada suatu tempat. Nah, untuk mengetahui potensi angin tersebut, jadi menggunakan 3 parameter utama di sini pada anemometer sederhana ini. Nah, ini rangkaiannya. Jadi 3 parameter yang utama, 3 parameter ini, sensor ini yaitu Hall effect sensor, kompas sensor, dan temperatur sensor. Nah, Hall effect sensor di sini untuk mengetahui speed wind, kecepatan angin. Kemudian kompas sensor di sini untuk mengetahui arah datangnya angin. Nah, temperatur sensor, nah ini nantinya akan masuk di analisis Weibull untuk air density, jadi kerapatan angin. Nah, untuk sensor-sensor yang digunakan tersebut, di sini dapat dilihat bahwa untuk hal sensor di sini ada 3 pin, kemudian sensor suhunya, temperatur sensor menggunakan LM35, kemudian arah mata anginnya menggunakan kompas sensor. Nah, data tersebut kemudian akan direcord dalam bentuk aktual data recording. Jadi memerlukan tanggal, kemudian jam, perubahan setiap detik, setiap menitnya. Nah, di situ ada komponen tambahan yang berupa RTC, Real Time Clock, DS3231. Kemudian selanjutnya, data tersebut, 3 parameter data ditambah dengan actual record akan disimpan pada modul SD card. Kemudian beberapa parameter, 3 parameter utama akan ditampilkan pada LCD. Untuk alat jelasnya sebagai berikut. Nah, ini untuk alatnya. Jadi di sini saya perbesar dulu. Di sini 3 cup ini nantinya akan dibaca oleh hal sensor yang ada di bawah sini. Pembacaannya menggunakan jumlah celah magnet. Jumlah celah magnet yang digunakan adalah 1 di sini. Di sini. Tidak kelihatan di sini ya. Pokoknya di sini. Kemudian jarak dari poros sampai tengah cup ini adalah 12 cm. 12 cm dari jarak poros sumbu sampai tengah cup adalah 12 cm. Kemudian ini adalah untuk mengetahui wind direction-nya. Nah, di sini terletak kompas sensornya. Kompas sensor terletak di sini, hal sensor terletak di sini, dan LM35 terletak di sini. Kemudian di sini ada Arduino-nya. Kemudian ini adalah power bank. Untuk lebih jelasnya pada anemometer yang ada pada praktikum kali ini, di sini ada rangkaian dari alatnya sendiri. Di sini ada LCD, variabel resistor, modul micro SD, RTC, dan juga Arduino. Dan di sini ada LM35 yang digunakan untuk sensor suhu. Lalu ada CMPS 03 dan di sini ada sirip yang digunakan untuk membantu CMPS 03 menentukan arah mata angin. Lalu pada
Bagian ini ada cup 3 mangkok, dan di sini ada hal sensor, efek, dan ada magnet yang berguna untuk pembacaan dari hal efek sensor itu sendiri. Dan ini untuk keseluruhan dari alatnya dapat dilihat. Terima kasih. Jadi berikut ini adalah program dari anemometer sederhananya. Jadi untuk baris pertama sampai baris sebelum void setup, ini merupakan inisialisasi pin, kemudian include library, kemudian membuat variabel global yang nantinya dapat diakses beberapa fungsi selanjutnya. Nah, jadi untuk 3 parameter utamanya, yaitu hal sensor, kemudian kompas, CMPS 03, kemudian ada LM35. Jadi untuk mengakses 3 parameter utama tersebut, itu memerlukan memasukkan include where.h ini. Jadi where.h ini untuk komunikasi I2C. Jadi untuk mengaktifkan pin SDACL yang nantinya ini untuk pengalamatan dari setiap komponen yang memerlukan pin SDACL. Kemudian untuk pin yang digunakan oleh hal sensor, yaitu di sini dinamakan dengan variabel WinPin, yaitu pada pin 2. Nah, pin 2 di sini yang digunakan yaitu merupakan pin interrupt. Nah, mengapa menggunakan pin interrupt? Agar pembacaannya tidak terganggu oleh pembacaan sensor-sensor lain. Nah, itulah mengapa pin pada hal sensor di sini menggunakan pin interrupt. Kemudian untuk pembacaan temperatur sensornya yaitu LM35 pada pin analog 0. Nah, jadi di sini kompasnya, untuk kompas jadi mendefine address-nya, address SDACL-nya yaitu pada address 0 kali 60 ini. Kemudian di sini ada variabel arah yang nantinya digunakan untuk sensor kompas. Kemudian untuk hal sensornya, nah di sini ada beberapa variabel yang nantinya akan digunakan untuk pembacaan speed wind. Kemudian di sini juga ada variabel global untuk menghitung suhu temperatur. Kemudian selanjutnya, kemudian untuk komponen tambahannya yaitu LCD, kemudian RTC, DS3231, kemudian modul SD card. Nah, di sini untuk LCD-nya jadi ini memasukkan include library ya, liquid crystal. Kemudian pin yang digunakan yaitu RSE D4 D5 D6 D7. Ini pinnya 765438. Nah, kemudian untuk RTC-nya di sini alamat SDACL-nya yaitu 0 kali 68. Nah, jadi beda dengan alamat kompas. Nah, ketika alamatnya ini sama, nah ini pembacaan oleh Arduino nantinya akan terganggu. Jadi tidak bisa terbaca. Nah, kemudian di sini apa ini? Byte decimal to binary code.
kemudian di sini binary code to decimal. Nah, di sini karena nantinya ini RTC memerlukan input data tanggal waktu hari ini. Kemudian akan diubah ke bit. Kemudian yang akan ditampilkan kepada kita adalah bilangan desimal. Nah, kemudian ini untuk inisialisasi pada SD card modulnya, ya jadi menginput library spi.h ini serial peripheral interface. Jadi ini gunanya untuk komunikasi dengan satu atau lebih device yang lainnya. Nah, kemudian di sini include memasukkan library sd.h-nya, kemudian mendeklarasikan find my file. Kemudian chip select yang digunakan adalah chip select pin 10. Nah, chip select di sini gunanya untuk mengaktifkan atau meng-disable specific device. Dalam hal ini adalah SD card. Nah, di sini selanjutnya pada void setup. Nah, yang kita tahu, void setup sendiri merupakan deklarasi pin dan akan dieksekusi satu kali. Nah, di sini ada where.begin. Nah, where.begin ini adalah untuk memulai komunikasi I2C. Kemudian selanjutnya di sini pin mode 2 input. Nah, di sini mendeklarasikan bahwa pin 2 yaitu pin interrupt yang digunakan hal sensor sebagai input dan pada awalnya high. Kemudian pada LM35 analog pin 0 sebagai input juga. Kemudian pada RTC di sini menginput input data tanggal sekarang. Kemudian cukup diinputkan satu kali saja. Setelah itu diberi komen agar tidak dieksekusi lagi ketika dikompil lagi. Jadi nanti ketika dikompil lagi dengan waktu yang berbeda dari sekarang, namanya besok, maka waktunya harus diubah lagi. Jadi biar aman ini dikomen karena di RTC sudah terdapat baterai untuk menyimpan data dan mengolah data waktu aktualnya. Kemudian selanjutnya yaitu di sini pengkondisian pada SD card, modul SD card. Nah, jadi ketika tidak memulai SD card pada chip select-nya, maka akan terbaca gagan. Namun ketika sukses membaca, dia akan mengprint pada serial monitornya. Serial monitor sukses baca kartu micro SD. Kemudian serial begin 9600 di sini. 9600 di sini adalah kecepatan baud rate untuk komunikasi serial. Kemudian di sini LCD begin, kemudian 16.2 ini kursornya. Kemudian pada awalnya di print degree temperature speed-nya. Nah, ini nantinya pada baris atas ada LCD. Pada void loop-nya, nah jadi di sini agar tidak penuh semua pembacaan sensor pada void loop-nya, jadi dipecah jadi beberapa fungsi void loop yang nantinya akan dipanggil lagi di void loop-nya. Jadi pemecahannya di sini ada kan 3 parameter utama, kemudian ada beberapa fungsi tambahan, komponen tambahannya. Nah, yang pertama di sini yang dibahas win velocity sama RPM calculation-nya. Nah, pada void fungsi yang di bawahnya win velocity, nah di sini jadi void-nya ini saling berhubungan. Jadi pertama di sini kan membuat variabel lokal
Jadi speed win-nya ini 0, counternya 0. Nah, di sini attach.interrupt. Nah, karena ini menggunakan pin 2, bisa menggunakan interrupt. Jadi, fungsi interrupt yang digunakan adalah change. Merubah nilai. Berubah ketika high yang tadi ada di setup. Nah, kemudian ketika dari 0 nilainya, kemudian berubah ketika pembacaannya high terkena magnet hal sensornya, maka counter plus-plusnya di sini akan bertambah. Nah, di sini lamanya selama 1 detik. Nah, period di sini, ini nilainya 1000. 1000 ini dapat dilihat dari sini. Variabel global yang telah diinisialisasi pada awalnya. Jadi period di sini ada 1000. Kemudian delay type 500. Radio di sini adalah jarak poros sampai tengah cup, yaitu 12 cm. Kemudian di sini diubah ke milimeter. Jumlah celahnya 1. Jadi coba kita lihat dulu gambarnya di sini. Nah, jadi di sini radionya dari tengah cup sampai poros adalah 12 cm yang diubah menjadi milimeter. Ya, ini ya. 12 jadi 120. Kemudian pi-nya 3,1415 itu. Kemudian jumlah celah. Nah, jumlah celah yang digunakan di sini adalah 1. Bisa bertambah 2 atau bisa menggunakan 3 juga. Tapi di sini dalam hal ini menggunakan 1. Nah, jumlah celah ini nantinya mempengaruhi rumus yang digunakan. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, jadi pembacaan perubahan nilainya selama 1 detik. Jadi milis berarti waktu sekarang, sampai waktu sekarang juga, milis juga, sampai start time ditambah period, tambah 1 detiknya. Jadi setiap 1 detik, add counternya ini bertambah sesuai dengan perhitungan perputarannya dari magnetnya. Jadi umpamanya di sini ini berputar selama 2 kali. 2 kali dalam 1 detik. Berarti di sini saat mengintari di sini 1, 2. Nah, kemudian period setelah 1 detik, maka itu pembacaannya akan diulang. Nah, kemudian untuk dari situ kita dapat mengetahui bahwa itu adalah nilai rotation per second. Jadi dari sini ini adalah rotation per second-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah rotation per second menjadi rotation per menit? Ya, jadi untuk rumusnya sendiri di sini adalah counternya berapa jumlah yang terbaca di counter add account ini. Umpamanya 2 tadi ya. 2 kemudian dibagi jumlah celah. Nah, jumlah celahnya 1. Nah, umpamanya jumlah celahnya 2.
berputarnya selama umpamanya jumlah celahnya 2. Nah, di sini umpamanya perputarannya ini 2 kali, maka akan terbaca counternya adalah 4. Kayak gitu. Jadi counter per jumlah celah dikali 60 dibagi period kemudian dibagi 1000. Nah, ini apa maksudnya? Nah, jadi di sini dikali 60. Ini kan artinya period ini kan 1000. Ini juga 1000. Berarti ini dibagi 1 dong. Cuma dikali 60. Nah, di sini penjelasannya di sini. Nah, jadi kan tadi kita mendapat nilai rotation per second. Rotation per period. Per 1 second kan berarti yang di atas. Kemudian rotation per second ini akan diubah rotation per menit. Nah, kita tahu 1 detik itu 1000 milisecond, 1 menit 60 detik. Berarti 1 menit adalah 60.000 milisecond. Maka di sini dimasukkan R, kemudian 1000 1 menit, 60.000-nya ini dicoret-coret, kemudian 60 kali rotation per menit. Berarti tinggal kali 60. Berarti tinggal kali 60 dibagi period per 1000. Jadi ini sama halnya dengan yang ini. Yang di atas ini. Kemudian bagaimana cara mengubah menjadi kecepatan anginnya? Nah, untuk kecepatan anginnya sendiri adalah 2pi kali jari-jari atau radio dari sumbu sampai tengah mangkok dikali RPM-nya dibagi 60 dibagi 1000. Nah, itu berarti 2 kali pi-nya yang sudah dideklarasikan di atas yaitu 3,14, kemudian radionya adalah 120 mm. Kemudian RPM, rotation per menit. Nah, berarti di sini agar jadi meter, kecepatan meter per second, untuk nilai radionya adalah milimeter ke meter, maka dibagi 1000 untuk mendapatkan nilai meter. Kemudian RPM menjadi second, maka dibagi 60. Jadi itulah mengapa rumusnya di sini adalah 2pi kali radio kali RPM dibagi 60. Dibagi 100 lagi. Nah, kira-kira begitu untuk penjelasan dari mengubah menjadi wind speed. Nah, selanjutnya yaitu untuk parameter yang kedua yaitu kompas. Untuk mengetahui arah mata anginnya. Nah, pada void kompasnya sendiri di sini sudah dianukan berapa fungsi. Jadi di sini untuk memulai transmisinya dengan address-nya yaitu ada di atas. Address-nya yaitu 0 kali 60. Untuk address dari komponen kompas. Kemudian, di sini ini mengirim ke register. Nah, register nomor 2 yaitu untuk mengubah nilai bearing dalam bentuk byte. Kemudian di sini address-nya, kemudian di sini perintahnya. Kemudian setelah itu setelah pembacaan dari kompas akan dimasukkan ke variabel arah. Nah, jika arahnya di sini tidak diberi batasan ini, tidak dibatasi jika lebih dari 359,
maka arah sama dengan arah min 360, maka nilai arahnya ini akan terus bertambah. Jadi 359, 360, 361, sampai 400, sampai bahkan sampai 1000. Jadi di sini diberi perulangan agar nilainya kembali ke 0 lagi. Kemudian nilai arah tersebut akan dipanggil di fungsi kompas ini, di void loop. Nah, kemudian yaitu pembacaan pada LM35. Nah, pada void LM35-nya sendiri, nah di sini kita membaca analog read dari pin A0. Ini pin A0, ini analog pin. Kemudian dimasukkan ke suhu 1. Kemudian suhu 1 ini adalah dalam bentuk bit. Kemudian diubah. Nah, cara pengubahannya menurut datasheetnya di sini bahwa 1 derajat Celcius itu adalah 10 mV. Nah, jadi untuk 5 volt tegangan referensi dari Arduino dibagi dengan resolusi 10 bitnya. Didapatkan tegangannya segini. Kemudian, maka setiap kenaikan 1 derajat Celcius, tegangannya ini, tegangan setiap derajatnya dibagi tegangan yang Arduino-nya. Didapatkan ini hasilnya. Kemudian dibagi dari pembacaan suhunya dari analog pinnya, dimasukkan ke suhu, nilai suhu. Kemudian ditampilkan dan dipanggil juga di sini, di void loop-nya. Nah, kemudian yaitu di sini pembacaan RTC-nya ya. Untuk pembacaan RTC, jadi yang telah diinput pada void setup, umpamanya pada tanggal sekarang. Pada void setup, nah ini. Jadi ini, kemudian yang kita input adalah desimal, dalam bentuk desimal, hari, bulan, tanggal, kemudian diubah di sini. Jadi ini mengubah binary code dari desimal, dari yang kita input, ke binary code dalam second yang akan dihitung oleh komputer, karena komputer tidak bisa melakukan perhitungan dalam bentuk desimal. Jadi harus diubah menjadi binary code. Kemudian dari hasil binary tersebut, perhitungan itu kemudian akan diubah kembali binary code ke desimal. Kemudian ditampilkan di sini adalah data jam dalam bentuk desimal, kemudian menit dalam bentuk desimal, second dalam bentuk desimal, day of month dalam bentuk desimal, kemudian month-nya dalam bentuk desimal, dan year-nya dalam bentuk desimal semua. Nah, kemudian pada void loop-nya nanti pada data logger-nya, pada SD card-nya, nah di sini akan dibuka file my file, kemudian membuka datanya, nama filenya. Nah, nama filenya ini dalam bentuk notepad. Nah, menulis data. Nah, menulis apa saja yang ditulis dalam SD card, yaitu adalah nilai jam, bulan, hari, kemudian ada nilai
speed wind, suhu, dan arahnya. Kemudian yang ditampilkan di LCD-nya yaitu adalah arah, kemudian speed wind, sama suhunya. Sekian dari video penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.